soal kenaikan harga BBM, Luhut itu yang terbaik. Saya ingin garis bawahin ini. Ini masalah kita rame-rame. Seperti kita menghadapi COVID. Masalah dunia juga masalah Indonesia. Jadi kita harus satu, harus kompak. Jadi jangan ada bicara pemerintah tidak paham. Kami sangat paham masalahnya. Saya ulangi, kami sangat paham masalah dan mengerti sampai detail apa yang kami harus lakukan. Jadi siapa berbuat apa, bagaimana nahan inflasi, bagaimana tadi mengerjakan inflasi di pangan dan seterusnya, kami sangat paham. Jadi kalau ada yang bicara sana-sini, itu tidak benar. Beliau selalu mengatakan, apa yang terpenting bagi rakyatmu? Perutnya kenyang. Bagaimana mengadakan yang namanya perut kenyang rakyat? Jangan hanya cengeng, kenaikan harga dan lain sebagainya. Kalian itu kepala-kepala pemerintahan di daerah loh. Udah. Mas setuju nggak? Ya nggak setuju, Mbak. Alasannya apa? Ya alasannya kalau ini dinaikin, kita dapat berapa gitu. Masalahnya kalau Pertalite dinaikin, untungnya kita berapa. Yang mesti kan untuk yang berkeluarga kan nggak cukup. Menggulingkan pemerintahan, apakah betul ada ulama menyeru tidak boleh kita menggulingkan pemerintah yang atau penguasa yang sah, yang zalim dan sebagainya? Betul. Jadi begini, ini lagi-lagi kita harus betul-betul adil di dalam membaca permasalahan ini. Bicara tentang permasalahan agama hukum, disebutkan oleh para ulama kita ahli sunnati wal jamaati bahwa tidak diperkenankan kita keluar dari imam, biarpun imam itu fajir. Keluar ini maknanya membuat pemberontakan, keluar dari kepemimpinannya, lalu membuat sebuah kepemimpinan yang baru. Itu tidak berkenankan. Dan itu karena apa? Itu membahayakan sekali. Bisa jadi nanti ada satu balasan daripada pemerintahan tersebut yang memang pemerintahan itu zalim, kemudian bisa membuat kerusakan yang jadi korban adalah rakyat itu sendiri. Sehingga dilarang di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Ini adalah kalimat benar dan memang itu yang ada. Akan tetapi kalimat ini apakah bisa diberlakukan kepada sebuah kegiatan dilakukan oleh seseorang misalnya? Apakah ini sama? Nah, ini loh, menyamakan sesuatu yang berbeda ini bermasalah. Contoh, kaum buruh membuat demo mencari keadilan agar diperhatikan. Apakah langsung serta-merta kita katakan ini adalah melawan pemerintah keluar dari imam? Ya enggak dong. Wong demo sendiri kan diizinkan sesuai dengan prosedur. Apakah setiap sekelompok kaum yang membuat kritikan kepada negara langsung dianggap sebagai penggulingan kekuasaan? Ya enggak dong. Apakah di saat suatu ketika ada kampanye mempromosikan calon, kemudian sementara sudah ada calon sudah jadi, misalnya presiden ini sudah naik kemudian mencoba, apakah ini dianggap sebagai sebuah penggulingan kekuasaan? Ya enggak juga, karena aturannya ada. Jadi gini loh, kadang ada sebagian orang menggunakan kalimat kebenaran ini adalah untuk, nah ini jeleknya kita itu, untuk menyalahkan orang. Menyalahkan orang, kelompok yang bergerak misalnya buat demo untuk menegakkan kebenaran, apakah ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk membuat penggulingan kekuasaan? Ya enggak dong. Sebab diizinkan, demo sendiri kan dalam aturannya kan ada bahwasanya itu adalah menuntut haknya atau ingin menegakkan sebuah tatanan yang artinya ingin membantu kekuasaan yang sah agar semakin sempurna. Kalau itu maknanya juga benar. Cuman kadang ini loh, permusuhan orang dengan orang ini kadang sesuatu yang baik dimaknai yang jelek untuk membuat satu mempengaruhi umat agar menjelekkan sebuah kelompok tersebut, yaitu kelompok yang berkumpul berjuang misalnya untuk menuntut keadilan atau menuntut sebuah kebaikan yang harus dihadirkan. Kemudian ada yang tidak cocok menganggap ini adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintah atau penggulingan terhadap kekuasaan. Nah ini adalah hal yang semacam ini juga kurang adil. Dan memang harus kita akui bahwasanya
Di dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaati adalah keluar dari imam tidak diperkenankan. Cuman bentuk keluar itu dari mana sih? Yang dimaknai keluar dari imam yang sesungguhnya itu seperti apa? Dan negara sendiri kan tatanannya berbeda-beda. Ada imam yang tidak ada batasnya bertahun-tahun, ada kepemimpinan yang setiap 5 tahun ganti. Ini bentuk perubahannya kan ya berbeda-beda caranya. Jadi segala upaya di dalam negeri itu yang masih dalam prosedur yang diizinkan, seperti membuat demonstrasi yang baik, yang tidak membuat kerusakan, untuk misalnya mengangkat kaum buruh, untuk mengangkat ini, atau termasuk menegakkan kebenaran, maka selagi ini adalah disahkan dan bukan dianggap sebuah kudeta, bukan dianggap sebuah penggulingan kekuasaannya. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara terkait kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM terutama yang subsidi pasti akan membuat sakit dan menimbulkan masalah. Meskipun begitu, hal ini diyakininya hanya berlangsung sementara saja. Saya kira kalau orang bilang ini menimbulkan masalah, ya sementara mungkin pada periode tertentu akan painful buat kita. Ada sakit buat kita. Tapi saya kira setelah beberapa bulan tidak ada masalah asal kita kompak saja. Ucap Luhut Sabtu 3 September 2022 dikutip dari Detikop. Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa menaikkan harga BBM untuk saat ini merupakan opsi yang terbaik. Hal tersebut lebih baik dibanding terlalu lama memberikan subsidi. Tahun 2045 akan menjadi negara yang maju, harus kompak manakala pemerintah ada tindakan yang mungkin sementara waktu tidak enak. Misalnya menaikkan harga BBM, itu sudah kita hitung bahwa itu yang terbaik daripada tidak menaikkan BBM, ungkapnya. Pemerintah sendiri secara resmi mengumumkan menaikkan BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax di hari Sabtu 9 September 2022. Pengumuman tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Pemerintahan Indonesia Presiden Joko Widodo. Jokowi mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Menteri ESDM Arifin Tasrif lebih lanjut merinci harga BBM yang naik. Adapun untuk jenis Pertalite mengalami kenaikan dari 7.650 per liter jadi 10.000 per liter. Solar subsidi dari 5.150 per liter jadi 6.800 per liter. Terakhir Pertamax non subsidi dari 12.500 per liter jadi 14.500 per liter.